Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai berikut. Penceramah sekaligus imam tarawih pada malam hari ini adalah Dr. Imam Ashrofi. Yang bertindak selaku imam tarawih adalah Dr. Imam Ashrofi sendiri. Saldo awal infak Ramadan hari kemarin sebesar 1.607.000, dan penerimaan infak Ramadan kemarin tanggal 3 Ramadan dari kotak amal masjid sebesar 455.000 dan dari QRIS sebesar 725.000, sehingga total penerimaan di hari kemarin sebesar 1.180.000 dan saldo akhir infak Ramadan sebesar 2.787.000. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat saum kita, yaitu salah satunya dengan berinfak. Dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu 'azim. Puji dan syukur hati-hatinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang senantiasa memberikan kecukupan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang hari ini kita rasakan, salah satunya adalah usia kita disampaikan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini bagian yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu semakin hari kenikmatan yang diberikan oleh Allah semakin ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan shalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari bulan suci Ramadan telah berlalu dari hadapan kita, atau mungkin ada sebagian kita yang sudah 4 hari. Hari itu sudah menjadi sebuah catatan sejarah bagi kita, dan sejarah itu harus menjadi bahan evaluasi buat kita semuanya. Sehingga kalau ada yang menyebutkan pengalaman sejarah itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Buat apa pengalaman itu? Buat apa sejarah itu? Untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Kalau ada kekurangannya, untuk ditutupi kekurangannya agar supaya lebih baik. Dan yang sudah baik untuk ditingkatkan. Maka 3 hari yang sudah berlalu dari hadapan kita itu harus kita evaluasi sampai hari ini, kuantitas dan kualitas ibadah yang kita jalankan seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Karena kalau kita lihat dan kita telaah satu ayat yang berkaitan dengan puasa itu, jika ditinjau dari sudut pandang ilmu manajemen,
maka akan menjadi sebuah raw input, kemudian proses, kemudian output dan outcome. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah panggil, Allah seru, wahai orang-orang yang beriman. Dan itulah raw input yang Allah harapkan dari kita semuanya. Maka berbahagialah bagi kita yang saat ini bisa melaksanakan shaum di bulan suci Ramadan, karena kita naik peringkat. Yang awalnya mungkin dipanggil oleh Allah ya ayyuhal muslimun, tapi di ayat ini Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita naik peringkat. Kenapa disebutkan naik peringkat? Karena tidak semua orang muslim hari ini melaksanakan shaum. Mungkin saja sebagian besar atau mungkin sebagian kecil saudara-saudara kita yang hari ini muslim tidak masuk ke dalam kategori yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Maka raw input yang diharapkan oleh Allah bagi mereka-mereka orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shaum. Nah, shaum inilah yang disebutkan proses yang perlu kita jalankan dengan baik. Harapannya apa? Kalau proses itu dijalankan dengan baik, maka output yang diharapkan sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan di atas, yakni la'allakum tattaqun. Pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah raw input sebagai seorang yang beriman lalu kemudian melaksanakan proses shaum itu pasti akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Kalau prosesnya asal-asalan, maka la'allakum tattaqun tidak akan tercapai. Makanya di awal dulu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tentunya dan alangkah baiknya bagi kita mempersiapkan yang disebut dengan al-isti'dad al-ilmu. Pentingnya bagi kita semuanya memperdalam ilmu tentang atau yang berkaitan dengan shaum di bulan suci Ramadan. Ilmu tentang apakah itu? Yang pertama berkaitan dengan bagaimana puasa kita menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana ibadah shaum yang kita jalankan itu betul-betul memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan dalam masalah manajemen adalah mutu. Maka oleh sebab itu, agar kualitas puasa kita bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah proses yang hari ini kita jalankan agar output yang diharapkan dari shaum itu bisa tercapai, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita khawatir tidak termasuk golongan orang yang bertakwa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang mukmin itu dipanggil oleh Allah menyeru untuk melaksanakan ibadah shaum, tapi mereka tidak mendapatkan kualitas fadilah keutamaan dari shaum yang mereka kerjakan, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, sebatas itu saja. Sementara panca indera yang lainnya tidak diperhatikan. Dan selanjutnya outcome yang diharapkan dari buah shaum itu apa? La'allakum tattaqun. Outcome-nya, cita-citanya, harapannya adalah mendapatkan kedudukan yang mulia dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, balasannya tidak main-main, adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini outcome yang akan didapatkan bagi mereka-mereka yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Outcome yang lainnya apa yang jangka pendek kita bisa rasakan di dunia? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang bagi mereka siapapun di antara mereka mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari arah
dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, dengan harapan proses yang kita jalani ini Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.